Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani, NPM 20030003. Di sini saya akan menjelaskan makalah arsitektur komputer dan organisasi komputer. Ini ada kata pengantar, daftar isi, ada latar belakang, tujuan, dan manfaat, pengantar organisasi komputer, langsung 1.1 komputer, selanjutnya organisasi komputer, selanjutnya struktur dan fungsi utama komputer. Di sini ada evaluasi kinerja komputer, lalu sejarah singkat komputer, unik untuk memasukkan keluaran, lalu sistem masukan dan keluaran komputer, lalu ada fungsi modul, ada memori, organisasi set komputer, memori utama semikonduktor, lalu jenis memori random access, ada cache memori, kapasitas cache, lalu ada konsep dan penutup. Di organisasi komputer membahas bagaimana secara fungsi-fungsi komputer tersebut dapat dipresentasikan jadi organisasi komputer, membahas hal-hal yang berkaitan dengan unit-unit operasional dan interkoneksinya. Sebagai contoh, apakah suatu komputer yang memiliki instruktur perkalian merupakan masalah rencana arsitektur? Apakah persoalan organisasi di mana instruksi itu akan diimplementasikan dengan unit pengalian khusus? Dalam kelompok komputer disebut juga microcontroller. Ini bisa dibaca ya. Arsitektur dan organisasi adalah salah satu mata kuliah yang bertujuan membawa dasar pengetahuan arsitektur organisasi komputer kepada mahasiswa, yang meliputi arsitektur komputer dalam dasar perkembangannya, tujuan dan manfaat. Tujuannya yaitu memberikan pengalaman kepada penyusun untuk menerapkan dan memperluas wawasan penerapan teori dan pengetahuan yang telah diterima di dalam perkuliahan, dan meningkatkan kinerja dan pola pikir penyusunan. Ini bab 2 ada pembahasan pengantar organisasi komputer. Di sini ada komputer. Komputer adalah sebuah mesin hitung elektronik yang secara cepat menerima informasi, masukan digital, pengolahan informasi. Lalu ada organisasi komputer. Organisasi komputer adalah bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antara komponen penyusun sistem komputer. Contoh teknologi hardware, perangkat antarmuka, lalu teknologi memori, sistem memori dan sinyal-sinyal kontrol. Lalu ada arsitektur komputer, atribut-atribut sistem komputer yang terkait dengan seorang programmer. Contoh, set instruksi antarmatika yang digunakan teknik pengamatan mekanisme. Di sini ada satu struktur komputer. Komputer adalah sebuah sistem yang berinteraksi dengan cara bertentuan dengan dunia luar. Lalu ada evolution kinerja komputer. Dalam bab ini mula-mula kita akan dibahas sedang sejarah singkat komputer, karena beberapa di antaranya merupakan dasar dari perkembangan komputer saat ini. Untuk mencapai kinerja yang seimbang dan efisien terkait evolusi dua sistem yang sangat penting dengan komputer saat itu. Sejarah singkat komputer. Pada tahun 1949 direncanakan dan dibuat oleh John Peter di Universitas Pennsylvania. Di sini ada memori terdiri atas 20 akumulator yang masing-masing akumulator mampu menampung 10 digit desimal. 1. Kinerja kedua transmitter. Sejak pesatnya teknologi simulator hingga penghasilannya, komponen membawa perubahan besar di dunia komputer. Di sini ya sejarahnya ada generasi ketiga. Set instruksi mirip dengan identik dalam kelompok komputer ini.
berbagai model. Dikeluarkan menggunakan instruksi yang sama sehingga mendukung kompatibilitas sistem manapun perangkat kerasnya. Lalu kecepatan yang meningkat. Lalu ada memori yang lebih besar. 1. Generasi keempat. Era keempat perkembangan generasi komputer ditandai dengan adanya VLSI. Masa-masa ini peluncuran mikroskop Intel seri 4004 dapat menambah dua bilangan 4 bit dan hanya dapat menggalikan dengan cara pengulangan penambahan. Memang masih primitif, namun mikroskop prosesor ini tongkat perkembangan mikroprosesor. Tahun 1972 diperkenalkan dengan mikroskop kompresor 8008 yang merupakan mikroskop per 8 bit. Lalu ada 4 unit masukan dan pengeluaran. Sistem komputer memiliki 3 komponen utama yaitu CPU, memori, primer, dan sekunder. Dan peralatan masukan keluaran komputer seperti ini: monitor, keyboard, mouse, dan modem. Beberapa bab sebelumnya telah kita bahas CPU dan memori. Sekarang akan kita jelaskan peralatan modul di bab ini. Sistem masukan keluaran. Di sini ada sistem masukan dan pengeluaran komputer yang saya jelaskan tadi. Fungsi modul. Ini ada tadi sudah saya jelaskan. Fungsi dalam menjalankan tugas bagian modul dibagi menjadi beberapa kategori yaitu kontrol, komunikasi CPU, komunikasi perangkat eksternal, PEM, deteksi kesalahan. Fungsi controller, perwaktuan, kontrol, dan timing merupakan hal yang penting untuk mensinkron kerja masing-masing komponen komputer. Secara keseluruhan, contoh kontrol pemindah data dari paralel ke CPU melalui sebuah modul dapat meliputi langkah-langkah berikut: perintah dan pemeriksaan status modul. Apabila perangkat eksternal telah siap untuk mentransfer, maka CPU akan mengirimkan perintah ke modul. Transfer data, yaitu maka CPU dan modul melibatkan kontrol pewaktuan, sebuah atribut bus atau lebih. Adapun fungsi komunikasi CPU, yaitu command decoding, data pertukaran data, status reporting, dan ini ada 5. Memori. Memori adalah sebuah bagian dari komputer, tempat program-program dan data disimpan. Beberapa pakar komputer, terutama dari Inggris, menggunakan istilah store untuk memori, meskipun kata store sering digunakan untuk mendapatkan informasi guna dibaca dan ditulis oleh prosesor. Di sini ada, walaupun konsepnya sederhana, memori komputer memiliki aneka ragam jenis. Lalu ada 4.4 operasi sel komputer. Elemen dasar memori atau sel memori. Lalu ada memori utama yang disebut semiconductor. Jenis-jenis memori random access. Jenis-jenis memori ada RAM. Random access memory adalah kemungkinan pembacaan penulisan dari memori secara cepat, mudah. Aspek adalah RAM bersifat volatile. RAM statik manapun dinamik. Ada sangat berbeda dengan RAM seperti namanya. ROM berisi pola data permanen yang dapat diubah. Datanya bisa dipermanenkan dan sering digunakan pada sistem manapun. Sistem perangkat keras akan aman diletakkan dalam ROM. Ada cache memory yang difungsikan untuk mempercepat kinerja memori sehingga mendekati kecepatan prosesor. Dalam organisasi komputer, memori utama lebih besar
kapasitasnya namun lambat organisasinya, sedangkan cache memori berukuran kecil namun lebih cepat. Ada kapasitas cache. Untuk menentukan ukuran memori cache sangatlah penting untuk mendongkrak kinerja komputer. Ada pipeline. Pipeline adalah set elemen pemroses data. Di sini ada konsep pipeline. Konsep pemrosesan pipeline dalam suatu komputer mirip dengan suatu baris yang terkait. Di sini ada keuntungan dari pipeline, yaitu waktu siklus proses berkurang sehingga meningkatkan tingkat instruksi dalam kebanyakan kasus. Beberapa kombinasi sirkuit seperti penambahan dan penggandaan dapat dibuat lebih cepat dengan menambah lebih banyak sirkuit. Oke. Kerugiannya, proses non-plane hanya menjalankan satu instruksi pada waktu. Hal ini untuk memecahkan penundaan. Lalu kesulitannya adalah diperlukan organisasi prosesor, khususnya pada dasarnya. Nah, ini dalam proses di atas sering terjadi kendala, seperti terjadinya pause, terjadi data error, pengambilan data secara bersamaan, penumpukan data di salah satu instruksi. Dengan terjadinya ini, speed up diperoleh menjadi kecil. Kesimpulannya, komputer PC terdiri dari 3 bagian utama, yaitu bagian input proses atau output. Setiap bagian terdiri dari beberapa komponen yang sering mendukung. Setiap komponen pada PC mempunyai spesifikasi tertentu. Kapasitas dan kecepatan. Satu faktor yang berpengaruh dalam peningkatan kecepatan prosesor adalah penyusutan dan komponen prosesor mikro. Selanjutnya, di dalam suatu permasalahan krisis, memecahkan komputer adalah menjaga keseimbangan kinerja dan berbagai unsur sehingga menghasilkan kinerja dan data di bidang tindakan untuk mempengaruhi suatu bidang yang lain. Kinerja sebuah komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer. Demikianlah hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.